Oke, baik teman-teman, kita akan mulai kegiatan webinar kita. Kita awali dengan doa ya. Saya mohon izin memimpin secara Kristiani, untuk teman-teman yang lain mohon menyesuaikan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang masih terus memelihara setiap kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul melalui virtual room ini untuk mengikuti webinar sosialisasi unggah mandiri tugas akhir ke repositori. Kami percaya Tuhan ketika kami juga bisa mengikuti kegiatan ini, semua karena kebaikan, semua karena penyertaan Tuhan yang terus memelihara setiap kehidupan kami. Bapa, kiranya Tuhan Kau juga yang terus memberkati setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan untuk bisa fokus mengikuti webinar ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Karena kami percaya Tuhan webinar ini akan bermanfaat untuk kami ataupun teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan tugas akhirnya maupun tugas perkuliahannya. Biarlah Tuhan memberkati mereka juga dengan segala hal, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan yang mungkin mereka sedang alami, tapi ketika mereka hadir melalui virtual room ini, kami percaya kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian webinar ini. Kiranya Tuhan juga memberkati fasilitas yang kami gunakan untuk internet jaringan atau apapun fasilitas yang kami gunakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga kegiatan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya serahkan ke Ibu Rosa. Baik, terima kasih Ibu Desi. Diinformasikan lagi teman-teman, selama acara berlangsung, dimohon teman-teman on cam dan menggunakan background yang sudah dibagikan. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke materi. Langsung saja kita undang narasumber kita, Ibu Desi Nova Padang Esos. Kami persilahkan Ibu Desi. Oke, teman-teman, boleh yang tidak ada kendala sinyal ataupun jaringan, minta tolong ya on cam supaya saya merasa tidak berbicara sama layar, tapi ada teman-teman di layar untuk kita sama-sama ya. Oke, sebentar. Yuk, ya, yang lain yang bisa on cam, biasanya kalau teman-teman on cam, biasanya untuk materinya bisa lebih cepat diterima seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, saya akan izin untuk share screen. Area, oke. Apakah sudah terlihat di layar? Teman-teman boleh connect ya untuk merespon supaya saya bisa tahu apakah suara saya terdengar atau seperti apa. Sudah? Sudah, Kak. Oke, sip. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman dapat mendengarkan dengan baik dan juga mengikutinya fokus dari awal sampai nanti akhir. Karena seperti yang sudah sering saya sampaikan, untuk webinar ini sebenarnya sangat penting karena ini adalah puncaknya teman-teman berurusan dengan namanya bebas pustaka ya, ketika teman-teman nanti mau OC, mau koas, dan juga untuk ijazah kedokterannya, sarjana kedokterannya, seperti itu. Oke, kita akan langsung mulai saja.
Sebelumnya teman-teman, mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah pernah baca, ada yang sudah pernah mungkin menggunakan repositori UKI juga, tapi saya akan kembali perkenalkan dengan singkat. Repositori UKI itu merupakan sebuah database online yang berisikan koleksi penelitian seperti artikel, jurnal, proceeding, buku, bahan ajar, dan juga tugas akhir mahasiswa seperti teman-teman skripsi untuk S2 tesis ataupun disertasi untuk yang S3. Nah, upload mandiri ini salah satu upaya kita untuk memudahkan proses penyerahan tugas akhir mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi sebagai salah satu syarat untuk melakukan bebas pustaka. Nah, itu tadi yang sudah saya mention di awal supaya teman-teman nanti bisa mudah untuk menerima bebas pustakanya ya. Nah, di sini juga kita perlu ketahui tujuan dari unggah mandiri itu apa sih gitu ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mengumpulkan karya ilmiah Sivitas Akademika dalam satu lokasi agar mudah ditemukan kembali. Nah, saya pernah beberapa kali dihubungi oleh alumni ya dari FK. Mereka misalnya sudah bekerja praktek dokter di salah satu daerah dan mereka ternyata mau melanjutkan S2. Nah, seperti itu. Mereka angkatan yang 2000-an misalnya ke bawah sebelumnya gitu. Nah, dari universitasnya meminta link repositorinya gitu. Nah, repot ya. Nah, sedangkan mereka dulu belum ada unggah mandiri ini gitu. Jadi mereka minta tolong, Kak minta tolong ini untuk di-upload di repositori supaya nanti saya bisa interview untuk beasiswa pendidikan lanjutannya seperti itu. Nah, teman-teman yang hadir di sini ataupun mulai dari 2022 kemarin sangat-sangat diberikan privilege ya untuk bisa melakukan sendiri upload mandiri ataupun unggah mandirinya sehingga nanti ketika teman-teman butuh suatu hari tidak perlu lagi menghubungi perpustakaan, bisa langsung ke repositorinya dan tinggal dicari divisinya misalnya Fakultas Kedokteran, Prodi, Sarjana Pendidikan Dokter, dan juga langsung aja cari nama belakangnya, pasti langsung ketemu nama teman-teman seperti itu. Jadi untuk memudahkan teman-teman juga menemukan bahwa skripsinya sudah pernah di-upload di repositori, sudah dipublish gitu. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan yang aman untuk hasil penelitian Sivitas Akademika. Ini sudah sangat jelas ya, untuk menyimpan semua hasil karya penelitian tadi seperti dosen dan juga mahasiswa. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan dampak dari karya ilmiah yang dihasilkan Sivitas. Ini juga biasanya ada untuk perankingan universitas, biasanya akan dilihat seberapa banyak apakah setiap tahun itu mahasiswa itu sudah mempublish semua hasil karyanya yang bisa dilihat orang, misalnya judul-judul skripsinya dan lain sebagainya seperti itu. Makanya teman-teman juga sudah pernah ya, misalnya kalau ada yang mau mencari judul skripsi, teman-teman juga bisa menghubungi saya, misalnya Kak mau cari judul-judul ini, tidak harus mendaftar akun repo juga bisa kalau cuma judul. Jadi kita perlu luruskan di sini, kemarin saya dapat info juga untuk mencari judul skripsi harus minta akun, tidak. Jadi kalau untuk judul-judul saja ataupun nama penulisnya bisa langsung ke repositorinya, nanti caranya boleh bertanya ke saya ya sebagai PAC dari FK. Tapi kalau untuk membaca isinya mulai dari bab 2 sampai bab 5 baru teman-teman butuh akun. Tapi kalau untuk judul-judul saja sama pengarangnya sama abstrak tidak perlu teman-teman, cukup kita kunjungi repositorinya aja gitu. Ya, yang keempat, apabila terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang dipublish di repositori UKI akan mudah diketahui dan dikembalikan. Nah, ini berkaitan dengan si Turnitin teman-teman. Mungkin di sini juga sudah pernah dengar ataupun sudah sering teman-teman yang mengecek Turnitin ya. Misalnya kan kalau kita mengecek Turnitin itu ada hasilnya 25% misalnya. Nah, itu dari 25% itu akan diarahkan misalnya dari mana sumber-sumbernya. Misalnya yang sering diketemukan itu dari repositori UKI sekian persen. Nah, itu bisa dideteksi karena kakak angkatan teman-teman yang sudah duluan mengupload ke repositori ini, itu yang akan diarahin ketika misalnya ada satu materi ataupun pembahasan ataupun kalimat paragraf yang kedetek yang sama isinya.
Jadi akan diarahkan ke sana seperti itu. Jadi ini juga mempengaruhi ketika teman-teman sudah langsung upload di repositori, sudah diunggah, maka teman-teman juga yang akan diakui gitu ya. Untuk selanjutnya, kalaupun misalnya teman-teman lulusan 2023 tapi tidak diupload, ya sayang sekali gitu. Jadi yang diakui akan yang duluan upload di tahun-tahun berikutnya. Makanya banyak kakak tingkatnya tidak diketahui ya untuk secara digital tugas akhirnya karena belum dipublish di repositori kita. Jadi teman-teman sangat beruntung, bersyukur kalau misalnya nanti bisa melakukan unggah mandiri masing-masing ketika setelah sidang gitu. Oke, nah di sini kita juga akan belajar sama-sama langkah-langkah unggah mandiri itu ada 3 teman-teman. Yang pertama tahap persiapan file ya. Nah, persiapan file ini kita akan menyiapkan file-filenya apa aja sih yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan unggah file. Nah, yang kedua ini tahapan unggahnya untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Nanti step by step-nya di situ ada teman-teman apa aja yang harus dilengkapi metadatanya seperti itu. Dan yang ketiga ada tahap penyelesaian file. Kita akan bahas dengan singkat aja ya satu persatu. Yang pertama tahap persiapan file. Nah, di sini yang pertama, teman-teman akan dibagi tugas akhirnya menjadi 2 bagian ya, 2 jenis. Yang pertama namanya file keseluruhan. Nah, kalau berarti keseluruhan gabungan dari mulai dari halaman sampul sampai halaman lampiran. Biasanya itu ada ketentuan yang isinya misalnya dari cover yang sampul yang bagian warna hijau ya, yang buku hijau itu namanya sampul yang di luar, kemudian yang halaman judul sudah ada misalnya diajukan sebagai syarat untuk sarjana kedokteran seperti itu. Kemudian untuk halaman publikasi dan keaslian juga ada materai 10.000 nanti bisa diunduh di website perpustakaan kita juga. Dan juga untuk abstraknya, mulai dari abstrak itu biasanya ada tulisan Universitas Kristen Indonesia ya, auto text-nya, dan dia jenis fontnya Arial, kemudian ukurannya 10, dicetak tebal atau di bold gitu. Mulai dari abstrak bab 1 sampai daftar pustaka. Jadi di cover itu juga ada dari halaman keaslian sampai lampiran ada watermark-nya ataupun logo UKI hitam putih ya. Bisa teman-teman download nanti di website perpus kita, semua sudah ada di sana panduan unggah mandiri seperti itu. Nah, untuk nanti hal teknisnya, langkah-langkahnya teman-teman bisa menggunakan dari I Love PDF biasanya. Jadi nggak perlu ke fotokopi untuk memisahkan file ya. Cukup bisa dengan I Love PDF, teman-teman mau split, mau di merge lagi, mau di pisah-pisah, digabungkan, bikin watermark segala macam. Kalau misalnya bingung secara langsung di Microsoft Word-nya bisa pakai I Love PDF ini seperti itu. Dan untuk semua filenya berekstensi PDF ya. Nanti untuk nama file keseluruhan ini nama lengkap underscore NIM. Misalnya di Sinova Padang underscore 186105 sekian-sekian gitu sesuai dengan NIM teman-teman. Oke, yang kedua, kalau tadi ada file keseluruhan itu nanti untuk di tahap penyelesaian ada namanya Google Form ya untuk upload keseluruhannya. Dan yang kedua ini file yang dipisah-pisah ataupun yang dibagi-bagi ya. Ini ada pembagiannya teman-teman untuk nanti kita upload di repositorinya untuk kita unggah. Yang pertama itu ada file halaman judul sampai abstrak. Nah, nanti ada urutannya ya. Mulai dari halaman sampul, kemudian halaman judul, ada daftar-daftar, ini lengkap ya. Dari pernyataan originalitas, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Untuk dosen pembimbing, dosen penguji, kemudian ada publikasi tugas akhir, yang materai ada 2, yang keaslian sama publikasi, ada kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar singkatan, lampiran, dan sebagainya kalau ada juga bagan gitu ya. Kemudian untuk abstrak bahasa Indonesia dulu, kemudian bahasa Inggrisnya. Nah, untuk file yang kedua, nanti yang dipisah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Karena kedokteran sampai bab 5 ya, kesimpulan dan saran.
Kemudian daftar pustaka dan juga lampiran kalau ada. Berarti teman-teman ada berapa file? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 ya kalau lengkap dengan lampiran. Tapi ada beberapa yang tidak pakai lampiran, berarti ada 7 file untuk repositori yang dipisah-pisah. Dan ini sama isinya dengan file keseluruhan tadi. Jadi nggak usah bingung nanti keseluruhannya filenya yang gimana gitu. Isinya tetap sama. Makanya teman-teman untuk yang mau UM itu biasanya kita ada beberapa kali kelas ya, supaya kita bisa cek bareng-bareng. Nanti tujuannya supaya teman-teman pas sudah upload tidak revisi-revisi lagi gitu. Itu tujuan saya supaya teman-teman langsung dapat lolos UM-nya seperti itu. Sedangkan udah sering kita kelas aja masih ada aja yang salah upload gitu. Apalagi dengan jadwal yang dadakan mungkin teman-teman udah bingung, udah panik gitu ya, wajar ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap belajar untuk mengecek secara detail. Tuh. Kemudian file yang diunggah ini juga semuanya sama. Ini perhatikan ya, nama filenya ini yang telah dibagi-bagi tadi, kemudian isi filenya ini. Dan juga penamaannya tanpa spasi ya, langsung misalnya bab 1, nggak usah spasi, nanti di repositorinya baru ada ketentuannya lagi untuk metadatanya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, nanti setelah sudah kita persiapkan semua filenya, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mendaftarkan akun. Nah, ini mendaftarkan akun repositori untuk unggah mandiri, ada syaratnya, kita akan coba langsung cek ya. Kita masuk ke perpustakaan uki.ac.id ya. Ini masuk ke e-form. Kemudian ini ada permohonan aktivasi akun repositori UKI. Kita akan cek. Oke. Nah, ini teman-teman misalnya nama lengkapnya siapa, jenis kelamin, emailnya. Nah, di sini sering teman-teman jangan sampai salah email. Karena akun teman-teman akan dikirimkan ke email yang aktif ya, yang teman-teman isi. Kemudian NIM-nya dan juga fakultas kedokteran misalnya. Pilih di sini program studi sarjana pendidikan dokter, kemudian keperluan unggah mandiri. Nah, ini kalau di bawah, biasanya teman-teman yang mau membaca isi skripsi kakak tingkatan atau teman-teman sebelumnya gitu, pilih referensi akan langsung diaktifasi. Tapi untuk keperluan unggah mandiri, pilih paling atas dan akan ada tab berikutnya ya. Ini ada judul, tugas akhir, judul skripsi teman-teman, pilih jenisnya skripsi, kemudian ini yang penting, tambahkan file surat keterangan pengecekan Turnitin. Nah, di sini nanti untuk teman-teman yang sebelum sidang, kan ada 2 kali ya surat Turnitin. Sebelum sidang biasanya ada surat Turnitin untuk daftar sidang. Dan yang di sini surat Turnitinnya setelah ACC revisi sidang. Jadi biasanya kalau sudah direvisi, sudah udah disetujui dari dosen pengujinya, bisa lanjut Turnitin dan juga proses cetak. Teman-teman akan saya proses suratnya kalau sudah semua sesuai dengan integriti dari pengecekan Turnitinnya seperti itu. Dan itu yang akan teman-teman upload di sini ya untuk surat Turnitinnya. Kemudian kita kirim setuju. Setelah teman-teman mengirimkan nanti akan diproses oleh bagian repositorinya untuk diverifikasi apakah surat Turnitinnya benar setelah sidang atau ada yang mau mengakal-ngakalin sebelum sidang dimasukkan, di situ akan ketahuan seperti itu. Biasanya saya detail tanggal 1 huruf itu sangat diperhatikan ya. Jadi jangan coba-coba. Oke. Kemudian kita akan lanjut tahap unggah file. Nah, di sini sebelum kita praktek, saya akan sampaikan dengan cepat saja ya, teman-teman. Untuk unggah filenya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman kita akan masuk dari website perpustakaan UPI lagi. Nanti di sana akan ada diminta login ya. Masukin username dan juga passwordnya. Kemudian deposit, pilih manage deposit dari new item gitu. Ada nanti pilihannya new item, kemudian kita klik next. Ada tesis dan juga kita unggah filenya mulai dari urutan awal tadi ya, mulai dari file pertama, halaman isi, daftar isi, cover, sampai abstrak, kemudian yang kedua file bab 1 dan seterusnya. Kemudian di sini nanti ada metadata yang harus kita lengkapi. Yang pertama ada konten, ada type, description. Di sini cuma 4 yang perlu dilengkapi teman-teman. Yang pertama description.
Description ini diisi dengan nama file sesuai panduan B ya. Nanti misalnya kalau tadi judulnya bab 1, berarti teman-teman akan menulis di description-nya juga sama, bab underscore 1 gitu. Jadi yang membedakan underscore kalau di nama filenya kan langsung ya tanpa spasi, tapi di description repositorinya pakai underscore gitu. Kemudian visible to-nya nanti ada setelah ini, misalnya untuk halaman judul itu visible to-nya anyone, untuk bab 1 anyone, untuk bab 2 register users only gitu ya. Nah, untuk lisensinya sama, untuk semua mulai dari awal sampai akhir Creative Commons ini ya, attribution non komersial, dan juga untuk bahasanya juga sama, bahasa Indonesia. Sejauh ini saya biasanya menemukan kalau FK masih bahasa Indonesia ya skripsinya. Nanti tinggal pilih Indonesia seperti itu. Nah, ini tadi untuk visible to-nya ya, teman-teman. Ini boleh diperhatikan atau boleh dicatat nanti yang mau UM, misalnya yang mau sidang gitu ya. Untuk visible to-nya bab 1 sampai lampiran sudah sangat jelas ya. Dari halaman judul bab 1 tadi anyone sama daftar pustaka, yang 3 itu anyone visible to-nya, kemudian bab 2 sampai bab 5 register users only, kemudian lampiran repository staff only gitu. Oke, kemudian langkah-langkahnya nanti ini kita lengkapi juga, semua sudah disediakan di metadata repositorinya, teman-teman tinggal melengkapi sesuai dengan data teman-teman. Nanti ada misalnya tesis step-nya apa untuk pasca sarjana, untuk sarjana S1, dan juga tesisnya name-nya apa, skripsi ya, untuk kita S1. Kemudian ini nama teman-teman, penulis, dan juga pembimbing, juga ada divisinya, lokasi, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya, kita akan mengisi subjek ya. Subjek ini maksudnya berkaitan dengan penelitian teman-teman, misalnya meneliti tentang apa gitu. Misalnya nanti ada di situ pilihannya secara umum medicine gitu ya. Nanti ada lagi pilihannya diklik aja di add, nanti ada pilihan secara spesifik apa gitu. Nah, yang terakhir teman-teman akan masuk pada tahap deposit. Nah, deposit ini ada di situ pilihannya deposit item now. Kalau teman-teman sudah melakukan klik pada deposit item now, artinya unggahan file teman-teman mulai dari halaman judul tadi sampai lampiran akan terkirim ke repositori UKI ya, ke bagian repositorinya. Jadi teman-teman tidak bisa mengedit lagi. Makanya saya selalu menekankan di sini teman-teman sebelum disubmit, sebelum kita upload harus dicek bareng-bareng dulu. Biasanya akan ada nanti kelas UM lanjutan ya. Setelah ini setelah sidang, teman-teman kalau sudah ikut hari ini sudah ada gambaran nih. Nanti, oh iya seperti ini ya, sudah kemarin disampaikan di sosialisasi. Nanti pas setelah udah menyusun ataupun sidang, semoga masih diingat gitu ya. Nanti bisa lebih memudahkan teman-teman gitu. Nanti kalau sudah tidak ada revisi, teman-teman akan langsung diproses surat lolos verifikasinya. Tapi ketika ada yang masih belum sesuai materainya lah, berbeda dengan keseluruhan, ada yang watermarknya nggak ada yang footernya nggak ada, itu biasanya kalau tidak dicek dulu ya, bersama dengan Kak Desi di kelas UM. Tapi kalau udah dicek, yang sering case-nya itu paling salah upload karena udah panikan, kayak yang sebelumnya kemarin ya, itu benar-benar dadakan semuanya gitu ya, ada lumayan banyak. Jadi mereka panik salah upload file, padahal kita udah bareng-bareng, udah ngecek dari file pertama sampai akhir gitu. Tapi itu hal yang wajar, namanya kita sudah panik, bingung gitu ya. Dan juga pasti ada yang ini, ketika mereka diminta upload ulang, diunggah ulang, untuk file yang benarnya langsung dikirim surat verifikasi dari repositori gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke tahap penyelesaian, kita langsung praktek ya. Oke, apakah terlihat di layar saya? Boleh teman-teman direspon, kita masuk ke perpustakaan.uki.ac.id ya. Di sini ada repositori. Sudah ya? Repositori, kemudian kita klik. Nah, nanti tadi kan sudah saya sampaikan ya, sebelum kita login,
sebelum login ini nanti teman-teman sudah mendaftarkan terlebih dahulu akunnya yang tadi. Jadi ini dianggap teman-teman sudah punya akun, jadi kita bisa login ke sini. Masukkan username yang sudah dikirim. Kemudian password-nya apa. Oke, ini nanti langkah-langkahnya ya, supaya teman-teman punya gambaran. Nah, sebelum kita mengupload, kita harus memastikan, tadi sudah saya sampaikan ya di awal, file yang sudah lengkap, sudah benar sesuai dengan pedoman dari awal sampai akhir. Saya akan contohkan di sini salah satu skripsi dari teman-teman. Apakah sudah lihat di layar bentar ya? Sudah? Ada ya? Di sini skripsi contohnya Jessica ya, dari angkatan 18. Saya akan contohkan. Untuk urutannya seperti ini teman-teman. Ini tadi yang saya sampaikan halaman sampul ya. Dari atas ini ada halaman sampul, judulnya, kemudian nama, NIM. Biasanya kita akan cek ini secara detail, benar-benar satu huruf, satu angka, karena kalau sudah dicetak, apalagi teman-teman misalnya mencetak bukunya ada 6, kalau harus diulang lagi untuk cetaknya lumayan ya, untuk percetakannya gitu, dan juga mengurangi kertas juga. Oke, ini ada NIM, nanti untuk ketentuannya ada di pedoman ya teman-teman, pedoman tata tulis, misalnya untuk ini judul ada ukuran fontnya 14, untuk skripsi namanya gitu. Nah ini program studi sarjana pendidikan dokter untuk prodi Fakultas UKI Jakarta 2023 urutannya seperti ini. Ini pakai logo UKI ya. Jadi di sini nggak pakai watermark karena sudah ada logo UKI-nya di cover gitu. Kemudian lanjut halaman 2 kita ada halaman judul ya. Kalau saya sebut halaman covernya itu halaman judul. Ini tadi ya, diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana kedokteran pada prodi sarjana pendidikan dokter FKUKI gitu. Nama lagi NIM. Ini udah semua pernah tahu ya, udah baca skripsi teman-temannya. Kemudian sama prodinya Fakultas FK UKI Jakarta 2023. Nah ini tadi untuk pernyataan keaslian dan publikasi teman-teman bisa cek di website Perpus atau bisa juga nanti dilihat dari panduan kita. Ini harus, biasanya ini kita cek satu-satu, nama, NIM, prodi, fakultas, ini judul dengan ini menyatakan judulnya apa, judul tugas akhirnya. Kemudian Jakarta, tanggal sidang, dan juga nama lengkap ditandatangani materai 10.000. Oke, untuk materai biasanya teman-teman nanti misalnya setelah cetak, pastikan misalnya untuk perpus 1 ya, yang setelah dicetak itu materainya, kasih sign ya, kasih tanda, nanti untuk perpus biar tidak ketukar materainya. Karena sering kejadian teman-teman ternyata materi yang di-upload dari skripsinya dikasih ke dosen pembimbingnya gitu. Jadi repot ya, apalagi dosen pembimbingnya udah pergi misalnya keluar kota, harus minta lagi, akhirnya nggak bisa bebas pustaka gitu. Jadi harus dipastikan dikasih tanda untuk perpus ini, itu yang di-scan untuk di materai ini gitu, biar sama. Karena nomor seri setiap materai kan beda-beda ya. Kemudian persetujuan dosen pembimbing. Nah, di sini juga sama nama NIM, prodi, fakultas. Di sini ada tanda tangan pembimbing. Jangan lupa NIDN. Ini NIDN ini sangat-sangat penting karena kalau nanti teman-teman dosennya mau mengurus jenjang jabatan, mereka akan melihat dari repositori nama-nama mahasiswa yang dibimbing, mereka akan meminta NIDN ataupun NIDK. Di sini ada kaprodi dan juga dekannya di tanda tangan dan stempel fakultas. Selanjutnya persetujuan tim penguji. Nah, di sini ada sebagai dosen penguji 1, sebagai dosen penguji 2, dan juga tanggal sidang. Dan yang selanjutnya, ini pernyataan dan persetujuan publikasi tugas akhir sama nama, NIM, fakultas prodi, jenis tugas akhir. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari skripsi kakak
tingkatnya kakak angkatan sebelumnya, apalagi 2021 ke bawah, itu mereka, sering saya temukan masih ngikutin yang lama ya. Jenis tugas akhir ada yang buat strata 1 gitu. Nah, jenisnya itu harus skripsi ya. Kemudian judulnya dan juga ada poin-poin pernyataan dan yang di bawah ada nama, materai 10.000 juga. Untuk kata pengantar ini juga ada di pedoman kita. Biasanya nomor paling atas itu ya. Yang pertama, ke Tuhan, yang kedua di masuk nomor itu orang tua dan juga rektor, pimpinan fakultas kedokteran, dan selanjutnya ke bawah, bebas gitu ya. Oke, dan paling bawah itu Jakarta tanggal sidang lagi. Jadi setiap halaman ada tanggal sidangnya teman-teman, dan ada Alkitab, kemudian daftar isi. Nah ini daftar isinya. Ini juga biasa akan kita cek. Kenapa kita perlu cek ini? Ini tujuannya kembali lagi untuk kerapian ya teman-teman. Bisa aja sebenarnya, saya selalu memberikan penawaran ke teman-teman mahasiswa, "Emang ini harus ya Kak?" Gitu ya. Mereka sering bertanya, ada beberapa, nggak semua sih, ada beberapa, "Emang harus sesuai dicek satu-satu ya Kak?" Gitu. Nggak harus sesuai, nggak harus saya cek juga. Itu kan justru kalau nggak saya cek, bagus ya, maksudnya kita nggak, ngabisin waktu gitu. Tapi tujuannya, kalau kamu mau rapi di repositorinya itu kan di-publish, dibaca orang, nanti, adik-adik angkatannya baca atau dosennya atau siapapun yang perlu dibaca. Kalau lebih rapi, gimana gitu ya, lebih bagus pastinya dan nama teman-teman yang tercantum di situ gitu. Itu penawarannya saya selalu memberikan pilihan, kalau tidak mau dicek juga nggak apa-apa, yang penting sesuai pedoman urutan, nggak harus saya cek satu-satu gitu. Ini bab 1, bab 3 dan seterusnya. Kemudian daftar-daftar ya, tadi kalau ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar bagan, kemudian daftar singkatan. Biasanya FK selalu ada ya daftar singkatannya, dan daftar lampiran, kemudian abstrak. Ini teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan. Di abstrak ini nanti ada footer ya. Ini tulisan UKI, Universitas Kristen Indonesia, mulai dari abstrak sampai daftar pustaka. Jadi jangan lupa untuk bab 1 pasti sudah, sampai daftar pustaka. Untuk isi dan sebagainya biasanya, teman-teman seharusnya sudah bimbingan ke dosennya ya. Oke, jadi saya cuma bantu mengecek kerapiannya aja supaya nanti saat di UM teman-teman bisa lebih, dilihat orang lebih rapi gitu. Oke, sampai daftar pustaka ya. Ini kan teman-teman biasa pakai Vancouver ya. Nah ini lampiran untuk, surat-surat kalau ada ataupun hasil, screenshot dari SPSS-nya, di lampiran itu tidak pakai ya teman-teman. Ini file yang keseluruhannya, oke, kita akan cek file yang dipisah-pisah ya. Ini file yang dipisah-pisah. Nih. Sama ya, isinya sama, diingat lagi teman-teman, pastikan file keseluruhannya sudah benar dulu, sudah dari awal sampai akhir sudah dicek, kemudian kita pisah-pisah. Karena sering saya temukan juga, bahkan yang di-upload di repo, nggak sesuai gitu ya, karena yang dipisah-pisah beda diedit, yang keseluruhan beda gitu. Harusnya satukan dulu semua, kalau sudah oke baru teman-teman, pisah-pisah ataupun dibagi-bagi filenya gitu. Ini tadi mulai dari halaman judul sesuai dengan penamaan file ya. Bahkan saya juga sudah membuat ini secara singkat, biasanya ada sheet-nya juga untuk nama-nama filenya apa. Kalau teman-teman mau UM, biasanya saya akan kasih, link-nya juga biar bisa diikuti gitu. Ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, lampiran daftar pustaka ya. Ini yang akan kita praktekkan ya teman-teman. Oke, itu file-file yang sudah oke, sudah aman semuanya, hasil scan-nya rapi. Kita langsung aja langkah-langkahnya, klik new item. Ini ya teman-teman. Pilih tesis. Kemudian next.
Nah ini, untuk unggah filenya, ini kita pilih ya, pilih file. Kita akan masukkan satu persatu dari yang sudah dipisah-pisah tadi. Yang pertama tadi halaman judul sampai abstrak ya. Yang kedua, bab 1. Yang ketiga, bab 2. Yang keempat, bab 3. Yang kelima, bab 4. Yang keenam, bab 5. Kemudian yang ketujuh, daftar pustaka. Yang kedelapan, lampiran. Nah, ini urutannya sudah sesuai dengan file keseluruhan teman-teman ya. Sudah kita urutkan satu persatu gitu. Nah, yang perlu kita lengkapi, tadi ada visible to-nya, description-nya, kita akan lengkapi satu persatu. Oke, langsung saja. Ini daftar isi sampai abstrak. Oke. Sama ya. Jadi nggak perlu bingung nanti ngisi deskripsinya apa gitu. Langsung aja ikuti sesuai dengan judul file teman-teman. Lebih cepatnya langsung di copy aja ya. Nama filenya sini kan ada. Biasanya kalau cepat-cepat biar nggak capek ngetik gitu ya. Oke, nih. Oke, langsung aja kita copy. Tinggal diedit, masukkan underscore ya teman-teman. Underscore, judul, underscore, daftar, underscore, isi, daftar lagi, dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian, ini semua nanti underscore ya. Ini visible to-nya tadi kalau halaman judul anyone ya. Dan lisensinya sama. Dia nomor 5 dari bawah, Creative Commons Attribution Non-Commercial. Nah, ini bahasanya sama, Indonesia. Oke, bab 2-nya juga sama. Kita sesuaikan dengan bab 1. Bab 1 dulu ya. Saya langsung cepat-cepat aja ya bab 2. Oke, untuk bab 1 juga sama, anyone. Creative Commons-nya ini sama. Yang perlu diperhatikan itu cuma visible to-nya ya teman-teman. Karena kan yang lain sudah tinggal mengikuti, jadi nggak usah bingung ini siapa ya gitu. Bab 1, kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu sama, tinggal ngikuti pakai underscore. Bab 2 tadi register users only. Visible to-nya. Kemudian lisensinya sama, Creative Commons Attribution. Bahasanya sama, Indonesia. Kemudian bab 2 dan seterusnya sama, bab 3. Pilih visible to-nya sama, register. Untuk Creative Commons lisensinya, bahasanya juga sama, Indonesia. Oke, lanjut ya. Bab 4. Description-nya sama, ini metadata yang harus diubah itu di description, bab 4. Kemudian visible to-nya sama, register. Lisensinya juga sama. Kemudian bahasanya Indonesia juga. Ini bahasa apa nih? Oke, lanjut untuk bab 5 ya. Bab 5 sama, visible to-nya register users only. Lisensinya sama, bahasanya juga sama. Jadi langsung cepat-cepat aja. Kemudian untuk daftar pustaka sama ya, daftar underscore pustaka. Oke, visible to-nya sama, register. Tadi dari bab 2 sampai bab 5 register ya. Untuk daftar pustaka kembali lagi anyone karena bisa dibaca oleh semua orang. Kemudian bahasanya Indonesia. Oke, yang terakhir lampiran. Kalau teman-teman punya lampiran, langsung aja description-nya lampiran. Kemudian visible to-nya repository staff only. Jadi lampiran ini hanya bisa dilihat oleh repository staff.
only. Oke. Bahasanya sama ya teman-teman. Indonesia. Oke. Sudah? Kalau sudah semua, nanti teman-teman biasanya akan cross check ya. Dicek kembali ini, kita akan cek lagi secara satu persatu ya, description, visible to-nya, sampai yang terakhir lampiran. Kemudian pilih update metadata. Ini akan secara otomatis terupdate semua ya. Kemudian kalau sudah diupdate, kita masuk ke next. Next. Nah, di sini judulnya ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau cepat, aduh ngetik harus ini gitu. Langsung aja pilih dari kata pengantar. Biasanya di kata pengantar itu judul yang sudah sesuai EYD ya. Yang sudah huruf awal sampai akhir, sudah sesuai kata penghubungnya gitu. Tinggal di copy aja. Nanti teman-teman masukkan ke sini. Oke. Kemudian abstrak juga sama. Teman-teman langsung masukkan dari abstrak bahasa Indonesia terlebih dahulu. Yang di copy itu mulai dari abstrak Indonesia ya. Ini. Langsung aja sampai kata kunci. Kita copy, kemudian paste. Ya. Ini biasanya kasih spasi, kasih slash ya. Ini garis miring, kemudian di spasi lagi. Kita copy yang English-nya, bahasa asingnya, bahasa Inggris, sampai keywords-nya juga. Oke, kita pilih. Udah, gitu. Nah, ini tadi metadata yang perlu dilengkapi ya teman-teman. Sudah disediakan semua, kita tinggal klik-klik. Ini tesisnya S1, kemudian skripsi, ini nama teman-teman. Nanti misalnya nama belakang. Ini tadi skripsi Jessica ya. Tapi nggak apa-apa misalnya kita bikin yang baru ya. Contohnya kalau misalnya nama saya ya, nama belakang misalnya Padang, kemudian Desinova, contoh ya. Kemudian NIM, misalnya tadi 18610500 sekian-sekian gitu. Kemudian emailnya @uki. Nggak harus UKI ya teman-teman. Pernah ada pertanyaan juga, misalnya email Gmail boleh, silahkan. Kemudian ini fakultasnya, fakultas corporate creators-nya, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran. Kemudian kontributornya, ini dosen pembimbing, kita pilih thesis advisor. Ini thesis advisor. Nama belakangnya, misalnya nama belakang dosen pembimbingnya siapa. Kalau ada family name-nya marganya, langsung ke marganya. Tapi kalau nggak ada, langsung ke nama belakangnya, last name-nya gitu ya. Misalnya anggap aja dosen pembimbingnya saya lagi. Bisa ya, skripsi sendiri, membimbing sendiri, nggak apa-apa. Oke, misalnya Desinova lagi, NIDN. Misalnya NIDN-nya 01234566. Jangan lupa ditulis di depan NIM, ada ditulis sebelum angka ya, NIM, sama ini juga NIDN. Kemudian emailnya juga sama. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih divisionnya Fakultas Kedokteran. Ini belum diedit ya, harusnya pendidikan, sarjana pendidikan dokter. Oke. Kemudian lokasinya perpustakaan pusat. Statusnya dipublish, ini tanggal sidang. Misalnya kemarin saya sidang tanggal 2023 bulan Mei ya contohnya. Mei tanggal 13. Ini pilih lagi publication. Institusinya Universitas Kristen Indonesia. Universitas Kristen Indonesia. Dan pilih lagi kedokteran S1 ya. Nanti kalau
prodi lain biasanya melihat tinggal ini departemennya apa. Kemudian halaman. Ini tadi kan ada 73 halaman. Nah, perhatikan teman-teman, kita menghitungnya dari halaman ini ya. Halaman diajukan dari halaman judul, kita sudah hitung. Makanya di halaman keaslian sudah halaman 2 ya. Jadi, sampai lampiran itu biasanya ada halaman digabung yang Romawi sama yang halaman sampai lampiran. Kita total aja ini ada 73, berarti dikurang 1. Ini ya, ini yang nggak dihitung halaman sampul luar untuk yang cover tebal itu ya, yang hard covernya. Berarti jadi 72. Berarti kita tulis 72 halaman. Oke, kalau sudah kita langsung next. Nah, di sini tadi juga sudah saya sampaikan ya di slide-nya. Ini yang saya maksud untuk pemilihan subjek, teman-teman boleh dipilih secara umum, ini misalnya medicine in general, boleh dipilih lagi misalnya medical records atau general apa gitu. Ada banyak pilihan-pilihan dari kedokteran ini ya. Internal medicine, boleh dipilih salah satunya, misalnya popular medicine contohnya ya. Tinggal diklik aja add-nya 2 kali, dia akan muncul di atas. Nah ini ya, misalnya contoh pemilihannya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan subjek penelitian yang diteliti ya. Nanti akan ada dari keywords-keywords-nya misalnya penelitian teman-teman tentang apa, apakah tentang patologi, pediatrics, dan lain sebagainya gitu. Ada pilihannya. Oke, kalau sudah, pilih next. Nah, ini tahap akhir deposit item now. Kalau teman-teman sudah melakukan deposit item now ini, tadi sudah saya sampaikan juga sekali lagi, akan terkirim ke repositorinya. Jadi teman-teman tidak bisa mengedit lagi, tidak bisa mengubah lagi, kecuali dari repositorinya mengembalikan. Misalnya ada yang kurang di bagian footer atau watermark atau salah upload file, itu akan dikasih catatan dari admin reponya, dikirim ke email teman-teman, dikembalikan supaya bisa diedit seperti itu ya. Tapi saya berharap yang sudah ikut dari awal ini nanti semoga ke depannya tidak ada revisi, bisa langsung menerima surat gitu ya. Karena selama ini kita sudah berusaha hanya sedikit, misalnya ya biasalah ya human error 1, 2, 3 orang masih ada yang salah upload gitu. Tapi semuanya karena sudah kita cek secara details dari awal sampai akhir, sudah langsung di ACC. Oke, deposit item now, diklik ya. Nanti nih, sudah tidak bisa diapa-apain lagi kecuali ini karena saya pakai akun staff repository ya, ada admin jadi bisa saya move lagi. Kalau teman-teman biasanya akunnya sudah dideposit dan tidak bisa diedit lagi. Oke, itu untuk langkah-langkahnya teman-teman yang tahap unggah filenya ya, sudah selesai. Jadi seperti itu untuk yang terakhir. Nah, tadi kan untuk yang dipisah-pisah untuk file repositorinya ya, untuk mau diunggah ada tadi 8 bagian gitu. Nah, yang terakhir tahap penyelesaian file, kita akan masuk ke website lagi, kita akan mengisi e-form permohonan pernyataan verifikasi unggah mandiri. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman silahkan file yang keseluruhannya sudah dipastikan dulu ya, tadi sudah semuanya benar, baru kita masuk ke ini, permohonan pernyataan verifikasi unggah mandiri tugas akhir. Oke, sama diisi formnya nama, NIM, email aktif karena akan dikirim ke sini surat lolos UM-nya, fakultas, prodi, dan juga judul tugas akhirnya apa, judul skripsinya. Pilih di sini file yang sudah final yang tadi ya, yang nama lengkap, misalnya tadi Jessica, NIM-nya berapa, underscore NIM gitu. Teman-teman tambahkan ini ya, misalnya oke, nanti baru tinggal kirim dan sudah terkirim ke form
repositorinya, mereka akan cek verifikasi sesuaikah dengan yang di repositori tadi. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk langkah-langkahnya, kalau nanti sudah menerima surat, form lolos verifikasi, teman-teman akan, membawa buku yang sudah dicetak tadi, karena sebelum kita upload biasanya harus ada pengecekan dulu ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga di awal, biasanya kalau dari FK itu dikasih batasnya 1 minggu setelah sidang harus sudah cetak gitu. Nah biasanya kita harus buru-buru untuk mengecek dulu nih, udah sesuai pedoman atau belum supaya tidak, salah cetak gitu ya. Nanti kita cek, baru teman-teman bisa cetak, setelah dicetak tinggal minta tanda tangan dan juga di-scan untuk UM gitu. Kalau sudah keluar surat UM-nya, teman-teman bawa ke bagian sirkulasi untuk mendapatkan surat bebas pustaka. Nah, bebas pustaka itu yang teman-teman gunakan untuk daftar OSCE atau nanti koas kayak kemarin, dan juga untuk ijazah SKED-nya ya. Nanti ada tanda terima sama form bebas pustaka distempel ijazah dari perpustakaan gitu. Oke. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk tadi mulai dari perkenalan repositori ya. Untuk langkah-langkahnya juga sudah dari awal sampai akhir mulai dari pembuatan akun sampai kita sudah contohkan langkah-langkahnya. Semoga, bisa diikuti ya dari awal tadi. Walaupun mungkin masih bingung boleh bertanya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Nggak harus sesuai langkah-langkah atau mungkin nanya tentang apa gitu. Silahkan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung open mic atau di chat, room chat. Ada yang mau bertanya atau semua sudah jelas? Halo, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Gimana nih? Teman-teman masih ada di Teams kah atau udah keluar semua jangan-jangan? Masih adakah orang? Boleh direspon ya kalau masih ada. Kalau nggak ada pertanyaan nih, yakin? Nggak ada, teman-teman? Sudah cukup jelas. Oke, Mairani, udah cukup jelas. Yang lain, saya bingung, udah jelas atau masih bingung, bingungnya di mana gitu ya. Makanya boleh bertanya supaya teman-teman tidak bingung gitu kalau masih bingung. Dah. Nah, untuk teman-teman, saya mau menambahkan sedikit juga. Ini kan memang sosialisasi ya untuk pengenalan di awal aja, nanti untuk mempersiapkan teman-teman ketika sudah sidang dan melakukan upload mandiri seperti di awal tadi sudah disampaikan. Tapi misalnya teman-teman di sini saya lihat ada angkatan 20, 21 juga ya, yang masih kuliah, mungkin ada butuh tugas-tugas kuliah, referensi dari resources perpustakaan UKI, teman-teman boleh menghubungi kita ke perpustakaan, sudah ada ya kontaknya di layar, teman-teman boleh simpan, boleh difoto, nanti bisa dihubungi misalnya nanya-nanya judul skripsi ataupun, nanya referensi tugas-tugas gitu. Jangan sampai saya berharap yang sudah ikut webinar ini teman-teman yang masih punya waktu untuk, menggunakan fasilitas dari perpustakaan UKI, masih mencari referensi di Google dengan sembarangan gitu. Misalnya kan, nggak ada sumber primernya dari mana gitu, karena yang penting cepat gitu. Kita juga menyediakan banyak, sumber-sumber informasi untuk artikel jurnal, e-book, secara online teman-teman bisa akses dari rumah. Kalau misalnya dari pagi sampai sore kuliah, nggak sempat ke perpuska gitu ya, teman-teman bisa hubungi kita ke perpustakaan, nanti kami akan melayani teman-teman untuk referensi tugasnya,
Kan bagus ya. Saya sering dapat, apa ya, feedback dari teman-teman, ataupun angkatan sebelumnya ya, yang tahun lalu sudah bebas pustaka, ya maunya ini, lebih bagus Kak disosialisasikan dari awal gitu, masih berkuliah semester 1 semester 3 supaya mereka sudah terbiasa misalnya mencari referensi dengan penelusuran informasi. Kita juga di perpustakaan ada kelas-kelasnya, tapi kembali lagi karena biasanya kan FK itu cukup, padat, sibuk ya jadwal kuliahnya, tidak apa-apa teman-teman boleh tetap menghubungi kita secara online, kita pasti akan, bantu gitu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi harus ditanya ya, misalnya kebutuhannya apa disampaikan karena kami tidak tahu kebutuhan teman-teman kalau tidak disampaikan, gitu. Oke, sepertinya sudah sangat jelas semua ya? Sudah? Yakin nggak ada yang mau bertanya? Nanti, saya tandain ya yang ikut hari ini nanti kalau pas UM harusnya udah lebih ini gitu, dari awal tahun. Oke, sudah? Kalau sudah teman-teman, untuk sebelum kita tutup acara ini boleh open cam, kita mau dokumentasikan dulu kegiatan webinar kita, supaya ada laporan Kak di sini. Nanti ada mahasiswanya nggak ya gitu? Oke, teman-teman boleh open cam, on cam, please yang bisa ya, yang bisa, ayo. Masih 3 orang juga. Oke, yang lain ayo biar cepat, nanti hitungan ketiga akan dibantu ya teman-teman tim dari perpustakaan di screenshot. Screenshot. Oke. Oke, yuk. Masih ada? Boleh? Mungkin yang masih mau sisiran dulu nggak apa-apa, ditunggu 30 detik ya. Oke, boleh, Ibu Rosa dimulai ya. Kita hitung 1, 1, 2, 3. Boleh lagi, teman-teman boleh gaya bebas terserah. 1, 2, 3, yang lain silahkan yang mau lagi ikut berfoto. 1, 2, oke. Sudah, Ibu Rosa? Oke, kalau sudah, sekali lagi terima kasih teman-teman, boleh Ibu Rosa minta tolong, presensinya diisi di room chat ya, sudah dibagikan. Nanti teman-teman silahkan diisi, mohon diisi. Tadi yang mungkin ada di sini angkatan 18, 19 atau yang, sebelumnya yang belum masuk grup Turnitin, karena kan teman-teman mau sidang ya yang dalam waktu dekat ini, boleh nanti dihubungi ke kontak yang sudah saya bagikan tadi ya. Boleh dihubungi, nanti akan saya tambahkan di grup Turnitin supaya teman-teman bisa ikut kelas literasi Turnitin untuk sidang ataupun untuk, unggah mandiri selanjutnya, gitu. Oke. Kalau sudah, terima kasih, sekali lagi teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin ada tadi yang baru selesai kuliah juga ya, masih tetap ikut di sesi ini. Sekali lagi thank you teman-teman, semoga apa yang sudah didengarkan, apa yang sudah diterima dapat bermanfaat nanti untuk teman-teman. Dan jangan sungkan-sungkan kalau ada butuh bantuan dari perpustakaan, kita akan siap membantu teman-teman, silakan menghubungi kontak tadi. Semoga semuanya lancar, kegiatan teman-teman juga yang sedang menyusun, yang sedang berkuliah, bisa diikuti semua prosesnya ya. Terima kasih sekali lagi dan yang terakhir